Sidang lanjutan dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dengan agenda mendengarkan saksi dari keluarga almarhum Brigadir Yosua berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Selasa pagi. Sidang ini menjadi kesempatan pertama bagi para terdakwa utama bertemu langsung dengan orang tua dan juga kerabat dari Brigadir Yosua. Sejumlah gestur ditampakkan Sambo maupun Putri merespon sejumlah keterangan dari kedua orang tua Yosua. Lalu apa kemudian makna sejumlah gestur dari Putri maupun Sambo? Kita akan bahas lebih dalam dengan pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Selamat malam Pak Kirdi, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, kabar baik. Baik, alhamdulillah dalam kondisi baik Pak Girdi. Ini kita tahu bersama menjadi perhatian publik sejak pagi hari, kemudian pertemuan pertama antara terdakwa dan juga kedua orang tua. Komunikasi atau interaksi pertama adalah ketika ayahanda dari Yosua meminta kepada kedua terdakwa membuka masker. Apa yang bisa kita cermati kemudian Pak dari ekspresi kedua terdakwa saat mau tidak mau melepas maskernya begitu? Sebetulnya kalau kita bicara ketika FS dan PC buka masker, ekspresi awal yang terlihat itu ekspresi capek doang gitu ya. Karena kita belum bicara substansi ketika meminta maaf dan lain sebagainya. Jadi hanya itu aja, belum banyak yang bisa kita lihat dari situ. Oke, baik. Tapi kemudian ketika sepanjang mendengarkan keterangan saksi kedua orang tua, kemudian mayoritas adalah mereka banyak menunduk ataupun membaca berkas, tapi ketika kemudian Sambo dan juga Putri membacakan statementnya yang salah satunya adalah meminta maaf, ini kan cukup kontras begitu ya, ketika kita lihat ada ekspresi menangis, tapi satu sisi Sambo juga rasanya terbawa suasana ketika Putri membacakan permintaan maaf. Bagaimana kemudian kita melihat ini, Pak Kirdi? Jadi kan bagaimana FS dan PC ini membacakan itu terlihat berbeda 180 derajat ya, Mhm. benar-benar jauh gitu bedanya. Nah ketika bicara Sambo, FS ini ketika membacakan benar-benar ekspresinya dia adalah ekspresi seseorang itu membaca. Dan kalau kita perhatikan bait-bait permintaan maafnya itu sebetulnya dibandingkan sebelum-sebelumnya itu relatif sebetulnya konteksnya masih sama. Mhm. Jadi buat saya ini bukan sebuah permintaan maaf yang lugas, tulus seperti itu. Ini adalah sebuah permintaan maaf yang dirancang untuk menampilkan sebuah alasan. Kenapa saya katakan demikian? Coba lihat. Kalau permintaan maaf yang tulus itu ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan. Aspek pertama adalah siapa yang minta maaf, kepada siapa, dan materi permintaan maafnya apa. Sementara yang ditampilkan oleh FS, materi permintaan maafnya itu ditambah bumbu dengan bahwa saya waktu itu tidak bisa mengendalikan emosi, lepas kendali, dan kemudian karena perbuatan yang dilakukan oleh gitu, itu kan sebetulnya alasan pembelaan diri gitu. Mhm. Itu Mhm. bukan sebuah permintaan maaf, itu benar-benar sebuah pernyataan kalau saya bilang. Mhm. Ya, nah berbeda dengan yang disampaikan oleh PC. PC ini kalau saya ditarik sebuah emosi yang melandasi dari permintaan maaf tersebut, saya bisa melihat bahwa itu pure sadness, memang sedih. Seseorang ibu, seorang perempuan yang terpapar dengan emosi yang disampaikan oleh ibu dari Joshua, Mhm. sehingga dia mengeluarkan emosi sedih dan ketika sedang membaca itu digabung dengan beberapa emosi takut dan juga ada emosi mengkerut itu agak tentang apa ya namanya ya, disgust kita sama diri sendiri. Gabungan ini adalah menyesal, dan kalimat yang bagian akhir adalah saya ikhlas dalam mengikuti persidangan ini dan semoga semuanya akan terungkap. Istilahnya itu adalah kalimat yang bisa artinya dua, terungkap secara drama yang di set, Dibangun. sudah dibuat, Mhm. dibangun. Yang satu lagi adalah terungkap sejelas-jelasnya. Nah, kan artinya sinyal ini disampaikan, artinya apa? PC ini sebetulnya menurut saya berdasarkan semua yang pernah terjadi dari awal sampai akhir, buat saya dia bukan sentrum atau tengah ujung dari semua kejadian ini. Kalau memang pelecehan tersebut terjadi, maka PC akan berada di sentral di sini semuanya. Mhm. Tetapi karena ini merupakan simpang siur, kejadiannya pindah-pindah, tempatnya nggak jelas gitu, maka saya melihat bahwa sentrumnya justru FS di sini. Nah, di mana R, Barada E, almarhum J, Siti, dan kemudian PC,
itu adalah bagian dari matahari cahaya cahaya yang kemudian ditarik dari tengahnya ini Oke. FS. Jadi sebetulnya yang tahu puzzle lengkapnya FS. PC cuman akhirnya bawa diri aja, udah ikutan aja, Baik. diatur semuanya. Baik, baik. Pak Kirdi, kemudian kalau Anda menyebutkan puzzle lengkapnya hanya Verdi Sambo yang mengetahui, apakah kemudian yang dimaksud adalah puzzle dari sebuah skenario yang memang dari awal disiapkan, atau kemudian terbuka sejujur-jujurnya seperti yang kemudian salah satu option dari apa yang kemudian diharapkan oleh Putri tadi, kalau Anda melihat dari ekspresi saat itu, begitu, Pak Kirdi? Jadi kalau misalnya saya katakan, ketika misalnya contoh FS dan ketemu PC gitu ya, ketika di awal, ketika kan di PC-nya cium tangan, FS kemudian tanda petik mereka terlihat mesra satu sama lain. Buat saya ini adalah paparan publik ya, yang namanya apa namanya stunt buat publik gitu loh. Mhm. Ditampilkan itu sekaligus untuk menenangkan PC. Karena kalau kita perhatikan, yuk kita lihat pola yuk ya. Kalau kita bicara pola dari awal hingga sampai sekarang, FS itu terlihat sangat tenang, sangat percaya diri. Nah, ketenangan dan kepercayaan diri itu bisa disebabkan kalau kita tarik sebuah analisa itu tiga hal. Satu, karena dia tidak bersalah, berarti tidak terjadi apa-apa. Lalu kalau tidak bersalah, J masih hidup kan gitu Mhm, istilahnya. mhm. Ya, jadi artinya bisa kita abaikan yang nomor satu. Yang nomor dua, karena dia adalah seorang perwira polisi bintang 2, maka dia terlatih menghadapi berbagai macam jenis kejahatan, pelaku tindak kriminal, sehingga dia harus tegar, tegas, dan lugas gitu. Sehingga kepedean ini bisa muncul dari situ karena terlatih. Atau yang ketiga, gitu, ada sesuatu atau seseorang yang menjadi pegangan dia yang istilahnya dia masih punya kartu truf lah Oke. istilahnya. Pertanyaannya yang harus ditanyakan kan sesuatu atau seseorang ini apa Mhm, mhm. yang membuat dia bisa bertahan dengan sepercaya diri itu. Nah, Baik. India berusaha untuk menularkan ke PC. Itu alasannya kenapa dia kuat, PC-nya itu kayak bumi dan langit saya katakan tadi. Oke, baik, baik. Ini yang kemudian juga menarik kemudian kita cermati interaksi antara Verdi Sambo dan juga Putri Candrawati ketika Putri membacakan surat permintaan maaf, namun kemudian ekspresi Sambo ini berubah. Ketika mendengarkan keterangan dari orang tua Yosua, rasanya muka tegang itu masih ada, muka defensif masih ada. Tapi kemudian eh, saat PC membacakan ada ekspresi seperti ikut larut begitu. Apakah Pak Kirdi melihat ini juga atau seperti apa kita memaknai ini kemudian? Gini, misalnya pun mereka adalah dua orang terdakwa dan mereka katakanlah bersalah untuk beberapa hal lah gitu. Yang bersalahnya pada apa kan nanti di pengadilan yang akan memutuskan. Mhm. Tetap saja mereka adalah manusia yang bisa merasa kan gitu ya. Salah satu alasan kenapa menurut saya analisa saya ketika bicara PC dan FS, ketika kedua orang tua Joshua itu berkata-kata, cerita, memberi kesaksian, Mhm. mereka itu banyak kan nunduk dan tidak melihat ke arah orang tua Joshua. Kenapa? Karena menghindari paparan visual itu membuat mereka bisa bertahan, nggak tumpah lah istilahnya, nggak bocor lah Oke. emosinya. Nah, sementara ketika PC membacakan itu ya karena ini istrinya sendiri kedekatannya lebih dekat, wajar kalau FS kemudian lebih memunculkan ekspresi emosinya dia. Mhm. Jadi buat saya ini adalah menampilkan sisi manusianya dari FS. Bahwa dia seorang manusia yang bisa bersalah, ya kita akui. Tapi kesalahan tersebut walaupun nanti sudah ada penyesalan, permintaan maaf sekalipun, tetap proses hukum tetap harus berjalan. Oke. Artinya kemudian menurut Anda Pak Kirdi, apakah ketika PC membacakan permintaan maaf ini menjadi momen yang goyah begitu untuk seorang Verdi Sambo yang mencoba tegar dari awal ya? Buat saya kata-kata goyah itu kurang mau representatif ya untuk hal ini. Mhm. Tetapi bahwa kemudian muncul emosi yang menandakan bahwa dia juga sebetulnya bisa merasakan perasaan sedih, perasaan marah itu bisa dirasakan sebagai manusia. Itu iya. Ini cuman bahwa dia akhirnya ada pertahanan dia untuk menutupi itu selama ini terlihat tegar itu akhirnya keluar gitu aja. Oke, baik. Ini juga menarik kemudian kalau tadi kita cukup banyak
membahas begitu bagaimana kemudian PC membacakan, sebelumnya Verdi Sambo juga membacakan dengan kalimat apa kemarahan yang ada itu kemudian akibat dari apa yang dilakukan anak Anda kepada istri saya. Itu dibacakan kepada orang tua Yosua. Saat itu ketika menyebutkan anak Anda, rasanya pelafalannya lebih lambat, ada kemudian intonasi yang ditekan pada beberapa suku kata begitu. Bagaimana kemudian melihat membaca ini Pak Kirdi? Betul, makanya kalau kita bicara bahwa pelafalan kan intonasinya itu berbeda, ya lebih mendalam ketika bicara tentang terkait bahwa ada dari sisi perlakuan anak Anda Mhm. gitu. Nah, buat saya ini sesuatu hal yang eh, pertanyaan yang muncul adalah pesan apa yang mau disampaikan sih gitu ya. Kalau saya secara gamblang, saya akan bilang pesan yang mau disampaikan oleh FS adalah dia ingin menyampaikan bahwa dia itu konsisten dengan ceritanya. Oke. Jadi kalau misalnya mau bertahan di situ, bertahan terus gitu. Adapun kan tinggal dibuktikan nanti. Kalau ternyata misalnya tidak bisa dibuktikan tidak adanya kejadian-kejadian demi kejadian, akhirnya kan mau nggak mau, akhirnya terpaksa percaya pada versi yang itu. Dan buat saya ini strategi yang walaupun sangat tidak apa ya, tidak terlihat tidak empatik, tetapi dari sisi pandang bahwa terdakwa ini bisa jadi efektif loh. Makanya aparat penegak hukum perlu untuk bekerja lebih keras, doing the extra mile gitu ya, untuk membuktikan bahwa ini memang ada sebuah skenario lain yang memang berjalan, bukan sebuah skenario yang dijual gitu loh oleh FS dan sekelilingnya. Oke, berarti bisa diartikan kemudian ini seperti, satu rangkaian begitu, kemudian kalau kita mundur sedikit, beberapa ekspresi sebelumnya adalah menunduk, adalah mempertahankan apa yang kemudian, konsistensi dari cerita yang dibangun itu ya, Pak Gerdi berarti? Iya, betul. Gini, seaneh apapun, selucu apapun, nggak masuk akal tanda petik apapun, dia berusaha untuk menanamkan sebuah konsistensi. Nah, tinggal pertanyaannya adalah masuk akal nggak masuk akal. Kalau kita sampaikan seperti itu kan opini. Mhm. Semua orang berhak bilang sebuah cerita nggak masuk akal. Tapi kalau itu disampaikan dengan konsisten, akan ada juga orang yang lama-lama percaya. Dan konsistensi itu bisa dibongkar, bisa dengan sebuah bukti yang solid dan valid. Pertanyaan saya, bukti dan solid yang validnya itu ada apa enggak bahwa kejadian tidak seperti itu? Oke. Kalau misalnya nggak ada, akhirnya ini cuma sebuah drama apa kolosal. Karena ujung-ujungnya adalah bahwa ya, akhirnya skenario yang harus diterima adalah yang disampaikan oleh FS dan lingkungannya ini. Baik, baik, baik. Pak Kiri, ini juga menarik adalah bukan hanya apa yang terjadi pada sidang saksi hari ini, tapi kemarin kemudian sejumlah saksi juga dihadirkan, yaitu salah satunya yang menarik perhatian kita dan publik adalah Susi tentunya. Bagaimana kemudian Pak Kirdi melihat kemarin Susi yang rasanya lancar sekali mempraktekkan perintah hakim terkait dengan apa yang terjadi saat itu, namun kemudian banyak lupa di beberapa momen. Seperti apa Anda membacanya, Pak? Kalau pertama-tama kita perlu pahami dulu bahwa ketika seseorang itu benar-benar mengalami sesuatu, eh, otak kita itu menyimpan berdasarkan part-part kejadian demi kejadian. Mhm. Jadi kejadian pertama dikunci, disimpan. Kejadian kedua dikunci, disimpan. Kejadian ketiga dikunci, disimpan di sel otak yang berbeda. Sehingga ketika kita menggalinya lagi, itu bisa kita ambil sesuai kebutuhan. Misalnya langsung ke kejadian 2 jam kemudian, bisa ini, karena semuanya terpisah jadi satu, nggak jadi satu. Namun ketika kita menghafal sesuatu, itu semua dimasukkan ke dalam sebuah penyimpanan bulk gitu ya, berupa satu gunduk penyimpanan gitu. Dimana untuk kita melihat satu demi satu di dalamnya, kita harus memproses dulu semuanya, satu bundel ini semuanya. Harus runut artinya, Pak? Jadi kemungkinan harus, makanya salah satu Mhm. teknik di dalam investigasi adalah meminta si terperiksa, tersangka atau terdakwa untuk mengulangi secara acak untuk melihat. Itu memang sebuah teknik gitu. Dan ternyata terbukti bahwa Susi tidak bisa ketika ditanya majelis hakim berimprovisasi itu dia nggak bisa jawab Mhm. secara efektif. Nah, ini sudah satu. Ini poin pertama bahwa menandakan bahwa adanya sebuah petunjuk terjadinya kebohongan atau desepsi. Oke. Yang kedua,
Ketika hakim membombardir dengan kamu bohong misalnya, atau kamu nggak masuk akal apa enggak, itu kan sebetulnya pertanyaan sebetulnya. Kebanyakan yang disampaikan oleh Susi itu diam. Nah, sementara ada pola lain. Ketika ada beberapa pertanyaan hakim itu langsung dijawab secara lugas sama dia. Enggak begitu Pak Hakim. Enggak gini, karena begini. Misalnya, masa kamu enggak kenal ajaran kamu sendiri? Apakah kamu disuruh? Enggak Pak Hakim, saya enggak. Itu dengan cepat dijawab. Kan artinya dia sendiri sudah ngasih tahu. Ada dua bagian yang dia pilah dengan jelas sekali. Bagian sini dia nggak bohong. Yang dia lawan secara langsung. Bagian sini berarti dia berbohong. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, berdasarkan pola ini, kalau kita bicara tentang auditor, investigator, penyidik segala macam, kita sudah hafal bahwa ada pola-pola di mana ada sistem pertahanan, self defense mechanism. Orang ketika berbohong, mereka mencoba untuk tidak berbohong lebih lanjut karena harus menutupi sebuah kebohongan lain itu capek. Yeah. Ya, bisa blunder makin panjang. Sehingga ada 3 teknik yang biasa digunakan. 1, teknik diam saja. 2, teknik bilang lupa. 3, teknik bilang saya nggak tahu. Dan ini keluar semua gitu loh sama dia. Jadi istilahnya sangat wajar kalau majelis hakim itu murka gitu saat itu. Baik, ini artinya sebetulnya majelis hakim maupun JPU yang sudah biasa menginterogasi orang, menanyakan runtutan sebuah kejadian ini mungkin langsung bisa menilai begitu ya apa yang kemudian diutarakan oleh Susi. Nah, ini yang juga menarik dan banyak menjadi perhatian begitu Pak Kirdi adalah pemilihan atau diksi kata yang digunakan oleh Susi begitu Pak. Apakah kemudian ini bisa kemudian kita identifikasi apakah kemudian ini sebagai sebuah skenario yang dihafalkan atau memang ini menjadi kata-kata yang sering digunakan oleh Susi, bahasa-bahasa baku dan tertulis rasanya ya? Kalau kita bicara tentang bahasa-bahasa baku yang disampaikan, kita lihat juga polanya. Di sisi lain ketika dia baru membantah kata-kata majelis hakim, banyak kata-katanya yang ketika dia spontan dia keluar, itu nggak baku sama sekali kata-katanya. Saya lupa Pak Hakim, pikiran saya terganggu, segala macam. Itu kan bahasa-bahasa nggak baku. Sementara ketika diucapkan, bahasa-bahasa misalnya Joshua melintas istilah ini kan bukan istilah yang common atau biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Bukan berarti salah loh ya kalau dia menggunakan kalimat itu. Tapi kemudian ada bagian lain ketika dia menjawab, ya kalimatnya juga nggak baku. Nah, pertanyaannya, lalu apa nih kalimat baku yang diucapkan di sini? Ini kan kalimat hafalan sekali kalau kita baca buku gitu ya, buku textbook gitu ya. Ya wajar kita mengingatnya baku gitu ya, kecuali dia punya cukup waktu untuk kemudian mengadaptasi itu, menyadur istilahnya, sehingga kata-katanya tidak baku. Tapi sepertinya tidak punya kesempatan buat itu. Baik. Ini artinya terlihat dari inkonsistensi diksi ya, salah satunya Pak Kirby. Baik. Kita akan lihat seperti apa kemudian jalannya sidang berikutnya dengan saksi lainnya. Apakah kemudian pola yang sama mungkin akan berulang atau selebihnya kita akan serahkan tentunya pembuktian semua fakta, semua asumsi yang ada pada persidangan. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Kirdi Putra, pakar mikro ekspresi telah bergabung sama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, salam sehat Pak Kirdi. Selamat malam, salam sehat Mas Bram.